Assalamualaikum. Yang sebelumnya kita sudah membahas soal bioinstruction berupa bioelectricity yang diteliti oleh Dr. Michael Levin, seorang pakar peneliti dari Tufts University di Boston, Massachusetts sana. Itu Amerika ya. Kalau ringin contong itu Jombang. Tidak urusan. Cicak, buntut putus, bisa nyambung. Tapi kalau yang putus kaki, nggak bisa. Kemarin kita udah bahas. Penentunya itu bioelectricity, instruksi biologis di tubuh si cicak. Yang lebih dahsyat salamander. Gak cuma buntutnya, dia bisa menumbuhkan tangan, kaki, ekor, semuanya. Ini juga karena sel-sel di tubuhnya bisa memunculkan kembali bioelectricity instruction ke arah sana yang pada hewan lain umumnya hanya terjadi saat masih embrionik atau bayi saja. Di dunia cacing ada jenis planaria tertentu, bahkan kalau badannya dibelah dua, nggak mati, tapi malah badan tersisa bisa menumbuhkan kepala baru. Demikian juga kepala yang putus bisa menumbuhkan badan sama ekor lagi. Tadinya satu makhluk jadi dua makhluk. Bahkan kalau dia dibelah 7 atau dibelah sampai 200 bagian, masing-masingnya itu bisa mewujud lagi jadi cacing planaria utuh semuanya. Itu juga menurut Dr. Levin karena instruksi biologis berupa bioelectricity. Terus pembuktian spektakuler yang banyak dibahas sekarang ini, Dr. Levin bisa menirukan dan memunculkan instruksi bioelektrik yang tepat, sehingga bisa bikin kodok buntung menumbuhkan lagi kakinya sampai sempurna. Lama sih waktunya, setahun setengah lah gitu menurut laporan-laporan risetnya. Dia bisa juga menginstruksikan si kodok untuk menumbuhkan kaki tambahan sehingga jadi kodok berkaki 6 atau 8 gitu. Dia juga bisa kasih instruksi agar si kodok menumbuhkan mata tambahan. Sudah terbit tuh di jurnal-jurnal ternama, jadi pastinya ini bukan hoaxnya. Tantangannya sekarang itu yang pertama, untuk meningkatkan lagi penelitiannya ke mamalia, kemudian kepada manusia juga. Tantangan kedua itu untuk memendekkan waktunya agar proses regenerasi yang spektakuler kayak gitu bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Ini beneran pakar-pakar lain yang mereview hasil kerja Dr. Levin melihat ini jadi seperti mencuplik dikit lagi dari ilmu Allah. Subhanallah. Dalam Alkitab kita sering diajarkan kan ya, Allah itu kalau menghendaki sesuatu, dia tinggal firmankan jadilah, maka jadilah apa yang diingini oleh Sang Maha Kuasa. Hati kecilnya orang-orang yang rasional dan kritis mungkin membatinkan ya, apa benar sih bisa kayak gitu. Nah, Dr. Levin ini membuktikan bahwa secara ilmiah itu merupakan hal yang amat dimungkinkan, Masya Allah. Jadi, pada si kodok buntung tadi, Dr. Levin cuma menginstruksikan melalui kodok bioelektrik, tumbuhkan kaki yang sempurna, sambil dia itu nggak ngerti cara kimiawinya, proses-proses sintesis proteinnya gimana, bahannya perlu apa saja, hormon enzimnya mesti kayak apa, anatomi kodok yang sempurna aja, dia juga nggak tahu, bukan ahli anatomi. Sama sekali dia tidak perlu tahu soal detailnya, cukup tahu instruksi bioelektriknya saja, dan tahu-tahu segenap sel di tubuh si kodok bahu-membahu setiap hari menumbuhkan kaki baru yang sesuai dengan biasanya kaki kodok itu kayak apa. Disebabkan karena ya yang kemarin kita bahas, bahwa dalam segenap sel tubuh si kodok itu ada karunia Allah luar biasa, berupa kecerdasan kolektif dan memori kolektif tentang rancang bangunnya tubuh kodok keseluruhan dan bagaimana cara penumbuhannya. Dan kecerdasan itu pula, serta memori kolektif yang turun-temurun, yang mula-mulanya bisa menumbuhkan seekor berudu dari telur kodok yang sudah terbuahi. Kemudian dari berudu itu yang bernafas dengan insang bisa terbentuk kodok sempurna yang punya kaki tangan dan bernafas dengan paru-paru. Dengan kecerdasan kolektif dan memori kolektif yang seperti itu pula, bebijian yang sudah membatu di tanah kering, manakala kesiram cukup air, dia bisa nyala kembali elektrolit-elektrolitnya, terus hidup lagi menjadi tanaman sempurna sesuai pakem DNA-nya, yaitu tentunya dengan seizin Allah. Di labnya sekarang, Dr. Levin banyak melakukan pembuktian-pembuktian lain yang mungkin kelasnya ngeri. Dengan instruksi bioelektrik, dia bisa menumbuhkan cacing planaria berkepala dua dan terus turun-temurun berkepala dua. Dia juga coba untuk menumbuhkan mata di perut salah satu kodoknya dan seterusnya. Bagi dunia kedokteran, kalau ini bisa diaplikasikan untuk manusia, betul-betul bisa merupakan terobosan yang fenomenal untuk regenerasi sel dan healing. Atau kalaupun belum sampai ke sana, pemahaman akan adanya bioelektrik di tubuh kita bisa menajamkan lagi strategi-strategi healing dan pola hidup sehat kita. Kalau kita ngawur gitu, kita akan tahu bahwa bioelektrik kita bisa kepelintir sampai jadi kanker atau segala macam. Tapi kalau bioelektrik kita terjaga alami selalu, kita berpotensi bisa sehat, seger buger, sampai umur 120 tahun atau bahkan jauh lebih dari itu. Potensinya sampai segitunya. Kalau orang Jombang bilang ini sangat promising gitu. Zaman sekarang ya,
Kalau yang osteoporosis gitu, dokter kan paling bisa mengganti dengan tulang sintetis dari titanium atau dari bahan apa. Tapi nggak ada dokter yang sanggup numbuhin tulang asli seperti semula. Nah, nanti kalau ketemu instruksi bioelektriknya, tidak cuma tulang tuh, kaki yang sudah teramputasi saja bisa dimunculkan lagi secara utuh sempurna insya Allah. Atau tulang belakang yang sudah keputus. Sekarang tuh ya, terapi stem cell gimana sih mau dioptimalkan supaya tepat sasaran? Masih agak menerka-nerka. Menumbuhkan stem cell-nya udah bisa. Gerojokin stem cell-nya balik ke dalam tubuh juga udah bisa. Tapi para pakar belum bisa kasih instruksi bioelektrik yang spesifik untuk mengkomunikasikan maunya apa. Klep jantung bocor gitu, diinginkan agar terapi stem cell-nya menutup kebocoran, seringkali nggak kejadian ke arah sana. Stem cell-nya malah melakukan healing secara umum dan tidak memulihkan kecacatan. Jaringan otot dan tulang sih begitu diterapi stem cell selalu diprioritaskan oleh tubuh kita, apalagi otot-otot di organ dalam. Tapi kalau kecacatan ternyata belum tentu dinormalisasi juga. Udah gitu, bioelectric induction ini juga penting untuk menyetop penumbuhan supaya sel-sel yang berkembang pesat pada satu titik dia berhenti, tidak berkembang terus menjadi kanker. Kata Dr. Levin, memang seperti itu situasinya. Kalau pasiennya masih bayi merah gitu, dia bisa menyempurnakan bentuk jantung yang cacat sehingga jadi normal lagi. Tapi kalau udah nini-nini, si tubuh mesti diberi instruksi bioelektrik yang tepat. Kalau mau penormalan itu terjadi kayak saat masih bayi, terus begitu udah normal, dia berhenti. Praktek-praktek yang sekarang terjadi itu ya, kalau berdasar ide bioelektriknya Dr. Levin, kelak bisa jadi kelihatan primitif. Agar stem cell fokus mengatasi cacat mata gitu. Dr. David Sinclair sempat mengatakan dia usahakan stem cell-nya itu yang multipoten untuk rumpun sekitar mata, kemudian digerojokinnya juga ke sekitar mata, terus dikandangin supaya nggak pindah ke tempat lain. Terus sel-sel itu ditambahi racikan-racikan yang bisa mempengaruhi unsur-unsur epigenetiknya dan seterusnya lah gitu. Para ahli beneran harus paham sampai detail agar bisa meregenerasi kerusakan di mata. Di sisi lain, paham pun soal mata, belum kebayang kalau mesti mengharap organ-organ di dalam perut atau kerusakan di tempat lain. Nah, kalau dipahami instruksi bioelektriknya, menurut Dr. Levin, para dokter itu nantinya nggak mesti paham gimana mekanisme penumbuhan selnya secara detail. Pasien cukup dikondisikan aja supaya autofaginya jalan, sel-sel yang error dirontokin, terus dicukupi stem cell-nya dan hormon pertumbuhan serta serangkaiannya. Habis itu diciptakan luka terbuka inflamasi yang akan direparasi. Ya udah, kemudian dihembuskan instruksi-instruksi bioelektriknya. Dengan sendirinya nanti si tubuh akan bahu-membahu melakukan regenerasi sesuai instruksi dan sesuai pakem DNA-nya. Jadi ya, kalau dulu kita bilang tuh, rejuvenation untuk membalikan uban di kepala munculnya prioritas terakhir. Nah, kalau ada sinyal bioelektrik yang bisa mengubah prioritas itu, maka stem cell bisa diarahkan supaya memulihkan dulu sel-sel rambut di kepala dan memulihkan dulu sel-sel kulit dan otot-otot wajah agar kenceng lagi kayak remaja. Kalau yang diinginkan agar kecacatan yang di telinga dinormalisir, atau tulang dengkul, atau bagian peranakan, atau bagian mana gitu, ya udah regenerasinya bisa diarahkan ke situ dulu. Jalan ke sana mungkin masih panjang, walau alam, tapi minimal sekarang ini ada titik terang bahwa secara teoritisnya kecacatan itu yang selama ini dipandang oleh dunia kedokteran sebagai cacat tetap, kalau ilmu terkait bioelectricity ini semakin maju dan berkembang, bisa-bisa itu jadi hal yang bisa tersembuhkan. Kembali lagi kepada ajaran guru-guru kita, sering diulang-ulang nih, yang asalnya tentu dari janji Allah, bahwa sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Subhanallah. Makin kesini, makin bisa ngerasain tuh betapa benarnya janji Allah tersebut. Yang tua, yang usur bisa sebenarnya dibalikin mudah lagi. Yang cacat dengan konsep Dr. Levin sebenarnya juga bisa terpulihkan. Bahwa sekarang ini ilmunya belum benar-benar ketemu secara tuntas, ya salah kita sendiri nih, umat manusia sejagat yang belum bisa neliti sampai ke situ. Atau ya mungkin ini bagian dari tantangan kehidupan. Walau alam. Tapi apakah temuan Dr. Levin itu cuma penting untuk teknik-teknik kedokteran tingkat canggih dan tidak ada maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari? Mestinya enggak juga. Apa saja maknanya? Yuk, habis ini kita bahas dan kita renungkan. Ya ini segini dulu deh. Terima kasih.